وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم حبيبنا ومولانا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat sempat, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim. Khususnya pada malam hari ini kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian rutin dalam rangka thalabul ilmi tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini, di majlis ini senantiasa mendatangkan keberkahan-keberkahan fiddini wad dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan untuk baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlimpah pula untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya yang istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan kita semua juga termasuk umatnya yang istiqomah sampai akhir hayat, yang layak mendapat syafaat fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah untuk malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Astagfirullahaladzim. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Setelah di ayat sebelumnya, di ayat 6, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua terkait kewajiban seorang mukmin manakala mendapatkan kabar, mendapatkan informasi, hendaknya tabayun, tasabut apakah informasi itu benar atau tidak. Kemudian kalau informasi benar, apakah sikap yang terbaik bagi kita seperti apa dan seterusnya, agar tidak termasuk orang-orang yang menyesal di kemudian hari karena terburu-buru menyimpulkan, mengambil keputusan dari informasi yang diterima. Selanjutnya di ayat 7 ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa'lamu anna fikum Rasulullah, ai
I'lamu anna baina adharikum Rasulullah fa'adhimuhu wa waqiruhu wa ta'addabu ma'ahu wanqatu li amrihi fa innahu a'lamu bi masalihikum wa ashfaqu alaikum minkum. Disampaikan bahwasannya di antara kalian semua, di tengah-tengah kalian semua pada waktu itu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana mestinya semuanya menghormati, memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan adab-adab yang telah disebutkan sebelumnya. Tidak boleh mendahului andika, tidak boleh bicara keras-keras, tidak boleh gembor-gembor, ngotot komah dan seterusnya. Diminta untuk beradab, memuliakan, mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari itu semua, waqadu li amrihi, hendaklah tunduk terhadap perintah-perintahnya, putusan-putusannya. Fa innahu a'lamu bi masalihikum, karena sesungguhnya Kanjeng Nabi itu jauh lebih ngerti tentang maslahat kalian semua, maslahat kita semua. Wa asfaqu alaikum minkum, dan juga Kanjeng Nabi itu paling sayang, paling aman kepada kalian semua. Artinya semua perintah Kanjeng Nabi, semua putusan Kanjeng Nabi yang telah ditetapkan Kanjeng Nabi itu yakinlah bahwa itu yang terbaik. Meskipun mungkin sekilas kurang pas, dirasa kurang cocok, dirasa mungkin kadang aneh, tapi yakinlah apapun yang diperintahkan Kanjeng Nabi itu yang terbaik. Karena Kanjeng Nabi lebih tahu maslahat, Kanjeng Nabi lebih tahu mana yang paling pas. Termasuk contoh-contoh, misalkan ketika Kanjeng Nabi memutuskan untuk perjanjian damai, ketika ada umroh kemudian tidak jadi, di situ di antara sahabat itu ada yang punya keyakinan, kita benar kok kita berhenti gak jadi lanjut, apakah kita pengecut, kalau kita salah mundur macam, tapi kalau kita benar gak salah mestinya ya maju. Termasuk Sayyidina Umar pada waktu itu kan maju mawon, kita ala hak, kita di atas kebenaran kok mau diminta balik begitu saja, kok mau ada perjanjian untuk tidak jadi ke sana, kok mau sebetulnya usah lanjut mawon. Nah, seperti ini Kanjeng Nabi insya Allah lebih tahu, sehingga keputusannya pada waktu itu melangsungkan perjanjian damai dan tidak jadi umrah. Kemudian contoh yang lain, ketika ada sahabat konsultasi ke Kanjeng Nabi, innali jaron yu'dini, saya punya tetangga yang senantiasa mengganggu saya, nyakiti saya, dolimi saya. Kanjeng Nabi pada waktu itu memberikan keputusan lima maknanya. Akhrij mata'aka wasatot thoriq, semua barangmu yang di rumah keluarkan dan taruh di tengah jalan. Ini kan suatu keputusan yang aneh mestinya. Kalau dinalar kan juga nyambung. Wong dicurhati aku didolimi tonggo, kok malah perintahnya semua barang yang di rumah suruh mengeluarkan taruh tengah. Asli itu gak nyambung sama sekali. Umpama kita yang dengar jawaban itu paling ya
Iki Kanjeng Nabi ngidur tau lah ya. Wong dicurhati dilarake tangga malah suruh keluarkan semua. Tapi Kanjeng Nabi itu tahu maslahat untuk kita sehingga keputusannya itu pun benar. Mungkin pada waktu itu dirasa gak nyambung, tapi setelah dilakukan nyatanya ya nyambung. Sebagaimana tadi ketika Umar gak setuju untuk balik pulang janjian damai, tapi ternyata maslahatnya besar. Justru banyak orang-orang di Mekah yang kemudian tertarik sama Islam. Begitu juga ketika ada tetangga sahabat yang curhat tentang tetangganya, yang dijawab dengan jawaban yang gak nyambung, tapi karena derek kon tono barang gitu tono wapi barangnya taruh tengah jalan semua tanpa bertanya ini sahabat kok ngoten pripun ndak pokoknya mulai barang tono sampai orang-orang akhirnya kan tidak bisa lewat wong barangnya ke jalannya dikebai barang. Akhirnya yang lewat itu terhenti di situ, semakin banyak yang terhenti di situ nggak bisa lewat. Nah, kan pada bertanya-tanya orang ngono kan ini barangnya sopo lah coba kena ya. Akhirnya tahu ini barangnya si Fulan kan otomatis Fulan ditanya kenapa kok barangmu kamu taruh tengah jalan dia dijawab ya awalnya saya curhatkan di Nabi terus perintahnya seperti ini tinggal saya lakukan mau curhat apa? Curhat kalau saya didolimi tetangga, dilarang tetangga, tonggo si A. Akhirnya orang-orang yang kumpul di situ yang terhenti gara-gara jalannya kebak barang, semuanya mendoakan jelek tetangga. Muga-muga tonggo bangkrut, muga-muga tonggo rekoso, ngomong larang. Akhirnya pada mendoakan jelek. Kemudian tetangganya tadi dengar, wah apa hidup dengan elek? Akhirnya kemudian nemuin si tetangganya tadi kan barangmu lebono kabeh seperti gak tak larang. Nah ini kan jawaban Kanjeng Nabi yang awalnya enggak nyambung tapi setelah dipraktekkan dia benar-benar maslahat, benar-benar manfaat. Si tetangga yang tiap hari ganggu tadi akhirnya berhenti ganggu gara-gara didoakan jelek oleh banyak orang mendoakan jelek itu gara-gara terhenti di jalan, mergo jalan ini dikebai barangnya si Fulan. Nah ini contoh bahwasanya apa yang diputuskan oleh Rasul, diperintahkan oleh Rasul itu sudah terukur akan mendatangkan maslahat. Maka kalau kita misalkan belum tahu manfaatnya apa, maslahatnya apa, sambil ikut aja. Suatu saat akan tahu maslahatnya. Dan ini banyak contohnya perintah-perintah Kanjeng Nabi yang mungkin aneh, mungkin nggak nyambung, tapi di kemudian hari terbukti kemaslahatnya. Mungkin dulu ketika sahabat dengar hadis ketika lalat masuk dalam air, itu kan Kanjeng Nabi suruh menghilangkan semua. Mestinya kita tahu lalat itu kan hewan yang sering hinggap di tempat-tempat yang begitu nyemplung kan mesti langsung gage-gage diambil dibuang dikeluarkan. Tapi tidak, Kanjeng Nabi suruh nyelomke semua. Itu kan loh barang ketok kok malah kon nyelomke. Mestinya harusnya diangkat, segera dibuang biar kumannya itu tidak nyebar. Tapi ternyata di kemudian hari pun terbukti bahwasanya lalat itu memang punya dua sayap yang mengandung dua sisi. Yang satu itu bawa kuman penyakit, yang satu penawar. Ketika misalkan yang nyemplung baru satu sayap yang kuman kok terus diangkat, ya sido di situ kuman kok. Tapi ketika dicemplung ke habis maka kumannya sudah ada penawar. Nah, itu contoh lain tentang perintah Kanjeng Nabi itu senantiasa membawa maslahat. Sehingga apapun yang diperintahkan Kanjeng Nabi pun ada nggih. Nek pun ngertos hikmahnya ya tambah mantep. Nek belum tahu hikmahnya ya pokoknya jalan aja. Terus mesti datang mas itu mas.
Begitu juga kanjeng Nabi wa asfaqu alaikum. Kanjeng Nabi itu orang yang paling sayang terhadap kalian, terhadap kita, terhadap umat. Kenapa disampaikan seperti ini? Biar kita yakin perintah kanjeng Nabi itu nggak mungkin mencelakakan kita. Keputusan kanjeng Nabi itu nggak mungkin merugikan kita. Karena kanjeng Nabi sangat sayang sama paling sayang ke kita ya kanjeng, sehingga tidak mungkin kanjeng Nabi memerintahkan umatnya kemudian mendatangkan penderitaan juga mungkin. Mergo kanjeng Nabi itu sayang banget sama, sehingga disuruh apapun sambil oke. Karena kanjeng Nabi itu tahu dan kanjeng Nabi itu sayang sama, gak bakal ciloko, gak bakal. Karena ketika misalkan ada perintah yang di situ memberatkan umatnya, itu kan Nabi juga gak situ diteruskan. Misal, laula ana syuqa ala ummati la amatu bisiwak inda kulli shalah wa fi riwayatin ma'atul wudu. Seandainya saya tidak khawatir sama umatku, seandainya saya tidak sayang sama umatku, tidak khawatir memberatkan mereka, maka aku wajibkan mereka untuk siwak setiap mau sholat atau saat wudhu. Ini menunjukkan bahwa kanjeng Nabi itu benar-benar sayang sama umat. Aslinya siwak itu mehdi wajibkan, tapi kanjeng Nabi tahu umatku kan sekatan anggar apa wudhu pangel. Kenapa yang dapat kon gosok itu gak gampang. Belum tentu bahwa belum tentu kelima. Nek ini wajib nanti pasti yaudah sakit yang pun nek gak ngelakoni dosa, maka kemudian tidak jadi wajib, sekedar sunnah kan dilakoni monggo lagi. Sehingga kita semakin yakin bahwasanya apa yang dicontohkan Rasulullah, yang diputuskan Rasulullah, yang menjadi jawaban-jawaban Rasulullah dari setiap pertanyaan pasti akan mendatangkan maslahat dan tidak akan mungkin mencelakakan, merugikan kita. Karena Rasul itu yang paling tahu tentang maslahat dan Rasul yang paling sayang sama Tuhan. Nah, oleh karena itu maka kita diperintahkan untuk memuliakan beliau, mengagungkan beliau, mencontoh, meneladani beliau dalam setiap hal sesuai dengan kemampuan. Uswatun hasanah. Sehingga kanjeng Nabi dijuluki uswatun karena memang model yang kita contoh kanjeng. Termasuk di momentum Maulid ini sudah wajar ketika kita lebih bisa mengingatkan diri kita untuk dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum ay law ata'akum fi jami'i ma takhtarunahu la'adda dzalika ila anatikum wa haraj. Seandainya kanjeng Nabi itu mentaati kalian semua, seandainya kanjeng Nabi nuruti permintaan kalian semua, justru kalian nanti yang susah. Maksudnya pripun? Wong dituruti perintahnya kok malah susah, dituruti karepe kok malah susah. Mestinya dituruti karepe kan senang. Tapi kok di ayat ini seandainya kanjeng Nabi mentaati nuruti perintah-perintah kalian, fikasi la'anitum justru kalian susah. Dan di sini
di tafsirnya disebutkan bahwasanya yang dimaksud susah itu karena rata-rata keinginan manusia itu berdasarkan nafsu. Kok manusia nuruti nafsu, ya bakal elek. Karena nafsu itu cenderung memerintahkan yang jelek. Sehingga ketika dia nuruti nafsu jadi jelek, ya susah. Kenapa susah? Karena jelek itu ya dihadap Allah. Jadi ini maknanya. Jadi seandainya Rasul nuruti perintah kabeh, kalian yang susah. Kenapa susah? Karena kalian diadab oleh Allah gara-gara nuruti nafsu. Karena secara umum nafsu itu mengajak pada kejelekan. Inna nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa memerintahkan, mengajak pada kejelekan. Makanya orang itu binasa di antara sebabnya adalah ketika dia nuruti nafsu. Jadi orang akan binasa sebabnya salah satunya adalah ketika nuruti nafsu. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya firman mana salah sumulika, ada 3 hal yang bikin binasa. Apa itu? Yang pertama, hijabul mar'i binafsi, bangga terhadap dirinya, nyombongin dirinya. Yang kedua, syukhun muta', pelit, bakhil. Yang ketiga, hawa mutabah, nafsu, keinginan hawa nafsu yang terus itu. Jadi semakin orang itu nuruti nafsunya, maka semakin binasa. Nah, oleh karena itu sudah sepantasnya Rasul tidak nuruti kalian. Mergo nek Rasul nuruti kalian, yo isine nuruti nafsu. Nek nuruti nafsu ya binasa, ya dapat adabnya Allah Subhanahu. Maka kalian yang harus nuruti Rasul. Ini ya seandainya jawabannya berdasarkan nafsu. Misalkan ada perintah sholat sama rasa sholat, itu milih. Jawaban berdasarkan nafsu loh, ya. Enak di sholat kalian boten, enak orang. Poso kalian boten, poso mangan. Maka seandainya kau sing dituruti nafsu, wae tak sing dibilang. Kau nape gitu? Nah, tapi kita tidak dituruti untuk menuruti nafsu. Sebaliknya kita diminta untuk mengendalikan nafsu. Kita yang derek ke Rasulullah, bukan Rasul yang derek ke keinginan kita. Nah, itu makna dari lauduti hukum fi katsir minal amri la. Maka ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua ketika kita menghadapi kehidupan ini. Kadang yang sebagai bapak itu kan kepala rumah tangga, kepala keluarga. Jangan sampai kemudian bapak ini pokoknya nuruti anaknya terus. Semua yang dijaluk anaknya dituruti. Kalau seperti itu, ya sama. Lau yuti hukum fi katsirin minal amri. Nah, ini pelajarannya begitu. Bukan lau yuti hukum cuma ini bapak enggak. Tapi pelajaran yang kita ambil. Kalau sebagai bapak, sebagai penentu kebijakan, sebagai penentu keputusan dalam rumah tangga, dalam keluarga, kok polanya sambil nuruti anak, itu yang susah justru anaknya sendiri, yang rusak anaknya sendiri. Maka gak usah kabeh di. Misal anak SD jalur HP, misalnya dengan turuti itu kira-kira akeh HP tak akeh hal akeh rusak ya. Meskipun kita nggak memastikan, wong gak pak anakku tuh yang gua HP itu delok YouTube ceramah tinggo rumah ke murtal tinggo ini yo jos mending ngono lah.
Tapi secara umum bocah SD juga ya HP itu akeh. Dia minta HP juga belum ceramah. Yo, game itu bisa menghabiskan waktu sampai lali sholat. Nah, selain game, mungkin juga untuk hal-hal yang negatif, maka nggak harus di itu. Bocah SD jalur motor sih, turuti pakai jajak numpak motor, jalan di malah nabrak. Artinya tidak semua keinginan harus dituruti. Karena ketika semua keinginan dituruti, justru antum akan susah, akan mendem. Maka dilihat beneran, dicek beneran sejauh mana manfaat materialnya, sejauh mana maslahat mafsadatnya. Karena bapak itu dipercaya sebagai orang yang mampu menimbang maslahat dan begitu juga yang mungkin di sekolahan, di pondok, jadi ustaz, jadi musyrif, kok santrinya kabeh penjaluk di turuti, ya rusak. Misal santrinya, tak, ayo udah bareng kan, gas, turuti kabeh misalnya, ya jadinya rusak. Makanya lau yuti hukum fi kasiri minal amri lah. Jadi kalau yang punya wewenang, yang punya kebijakan, yang punya power, kok nuruti yang dipimpin, nuruti yang di manage, yang dikelola, yakinlah mesti rusak. Maka harus dilihat, harus diperhatikan sejauh mana permintaannya itu mendatangkan maslahat atau ini pelajaran yang diambil dari laudin hukum fi kathir minal amri. Kemudian walakin Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Ay habbabahu ila nufusikum wa hasanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian itu mencintai iman dan menjadikan iman itu sesuatu yang bisa menghiasi hati kalian. Nah, ketika kita derek ke Rasul, ketika kita tunduk pada Rasul, bukan Rasul yang tunduk pada keinginan kita, maka Allah akan menetapkan, menjadikan kita semua orang-orang yang mencintai keimanan, orang-orang yang menghiasi diri kita, hati kita dengan keimanan. Artinya gini, mungkin di awal kita derek ke perintah Rasul itu, mungkin di awal kita derek ke nyontoh Kanjeng Nabi itu wangel, abot, derek ke dawuh-dawuhe nyontoh perbuatan-perbuatannya, nyontoh sunah-sunahnya itu berat. Tapi ketika kita ikhlas melakukannya, ketika kita benar-benar tunduk supaya aku melu Kanjeng Nabi, nyontoh Kanjeng Nabi, kok mesti bakal apik. Ketika itu kuat ada di hati kita, maka nanti Allah akan menjadikan taatnya kita, amalnya kita, ibadahnya kita itu dipenuhi dengan rasa cinta. Sehingga ketika sudah didasari dengan cinta, ngelakoni nggih enteng, mergo seneng, mergo adanya. Jadi memang di awal secara umum ketika kita melakukan perintah-perintah, melakukan syariat itu secara umum berat. Tapi ketika kita punya komitmen untuk tunduk, untuk ikhlas derek, itu nanti Allah yang akan menjadikan kita mencintai syariat, mencintai ibadah, mencintai sunnah-sunnah. Dan ketika sudah merasakan cinta, itu ngelakoni konten, bahkan ketika ketinggalan rasanya ruton,
ketika lewat tuh rasanya sedih karena sudah ada cinta. Mungkin jenengan pernah merasakan ketika jenengan sudah membiasakan baca Quran, kemudian sudah sampai ke derajat walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Bisa jadi itu ketika baca Quran kayak kudu ngadeg. Maca terus. Wis entuk sejus ya. Maca terus. Rong jus ya. Maca terus sampai ngantuk ora krasa ngantuk karena kedarung senyum. Jenengan udah pernah kayak gitu? Belum tahu Pak. Belum tahu berarti ya belum tahu. Tunduknya belum paten tenan. Karena kalau tunduknya tenan itu mesti Allah akan menghadirkan cinta. Aku ya tahu dijawab. Ya terutama di bulan Ramadan itu. Di bulan Ramadan itu maca sedina 10 juz juga terasa. Karena sudah ada cinta. Ini contoh. Mungkin memang ya kalau para wali, kalau para aulia itu kayak gini setiap hari. Jadi melakukan ibadah itu rasanya dasarnya cinta, sehingga ya kuat emang ya betah main zikir suwi ya betah, sholat suwi ya betah, ngaji suwi ya betah. Karena kita di surangking tunduknya tadi itu Allah menghadirkan rasa cinta dalam keimanan, dalam ketaatan. Tapi jenengan itu bisa seperti itu. Syaratnya tadi ketika melakukan itu benar-benar atas dasar tunduk dan ikhlas. Itu insya Allah akan menghadirkan cinta terhadap keimanan, ketaatan, cinta terhadap syariat. Dan ketika sudah ada cinta, pun jenengan itu melakukan konten enak nyaman, kon mandek moh, mergo wis kedarung. Itu nyontoh kan. Orang ketika melakukan sesuatu dengan dasar cinta itu konsuyo betah. Coba ibu-ibu niku kon belanja ning mall. Seneng tak mboten ibu belanja ning mall. Jenengan cekeli duit atau cekeli napa kartu. Wis kuwono mumpung kira-kira 2 jam betah ta mboten. Betah pol. Dijak pula kosek ya. Kenapa bisa kuat 2 jam? Ya mergo senang itu. Mergo senang. Jadi sesuatu yang didasari senang itu. Pokoknya melakukan ini ya enak, ya betah. Suwe. Anak-anak jenengan cekeli HP. Mulai subuh kalau dhuwur kuat lagi. Kuat anak-anak. Kenapa kuat? Mergo cekeli Quran, boro-boro subuh kalau duduk, maghrib mau isya wae lho, ora kuat, ora tutup. Kenapa? Ya karena mergo durung belum walakinnallaha habbaba ilaikumul. Nah, makanya untuk bisa membentuk ini, untuk bisa mewujudkan ini, Allah menetapkan cinta kepada keimanan, ketaatan. Itu awalnya tadi kita dalam melaksanakan perintah itu benar-benar dasarnya tunduk, benar-benar dasar itu semata-mata delege dawuh. Orang-orang yang seperti itu insya Allah dimudahkan untuk bisa merasakan cinta dalam itu. Tapi kalau ketika melaksanakan perintahnya itu masih karena faktor-faktor yang lain, itu susah untuk bisa mendapatkan perasaan cinta dalam. Nah itu. Jadi usahakan ketika dari perintah sudah sekali ketundukan, dan setelah itu insya Allah kita akan mendapatkan perasaan cinta dalam wa zayyanahu fi qulubikum. Dan ketika sudah mendapatkan perasaan cinta, maka itu akan menjadi penghias hati kita. Artinya ketika itu tidak ada atau ketika itu berkurang, maka ada sesuatu yang kurang. Yang namanya perhiasan itu kan dipandang pantas macam. Ketika perhiasan itu hilang, perhiasan itu berkurang, disawang ya rapate macam rapate nyaman.
Begitu juga hati kita. Ketika sudah menjadikan iman ketaatan itu sebagai hiasan, begitu kita porsinya kurangi, apalagi sampai hilang, itu ya sepet, rasanya gak enak kabeh, karena sudah terlanjur menjadi hiasan dalam hati. Untuk walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Kemudian wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Bonusnya lagi sebuah keotomatisan ketika kita semua nderek ke Kanjeng Nabi dengan penuh ketundukan, selain dimunculkan cinta kepada iman ketaatan, maka otomatis juga akan ditanamkan kebencian kepada kekufuran, kefasikan, dan kedurhakaan. Ketika orang itu sudah senang amal, senang taat, maka otomatis dia akan membenci dosa, membenci maksiat, membenci kekufuran, kefasikan. Itu otomatis. Karena antara ketaatan dan kemaksiatan itu berlawanan. Ketika ketaatannya kencang, maka otomatis maksiatnya kendor. Sebaliknya, ketika ketaatannya minim, maksiatnya kencang, kuat. Jadi orang-orang yang sudah ditempeli cinta terhadap iman, cinta terhadap ketaatan, itu roh dosa wis risi. Dengar dosa itu wis risi. Pemenang melakoni dosa. Ini karena filter hatinya sudah didominasi rasa cinta pada iman. Biasa sholat malam, sekarang tidak bisa. Lanjut bulan merasa uji, Pak. Ini termasuk ada uji. Jenengan kok pun biasa sholat malam, terus suatu saat 12 terus gubetune pol, mesele pol, itu salah satu tanda sudah ada rasa cinta dalam melaksanakan ketaatan. Itu. Jadi wong biasa melakukan amal soleh, kok kemudian tidak bisa melakukan, kok artinya wedi gula, itu berarti sudah ada indikasi walakin Allah habbaba ilaikumul. Tapi nek gelo temenan, nek gur diomong tok, gelo aku nek bengi gak dajur. Itu diomong tok artinya ya apa sih asline. Itu ya hapus. Jadi yang bisa merasakan itu. Jadi ketika kita sudah bisa seperti itu, otomatis terhadap maksiat itu otomatis benci sendiri. Kipo-kipo dhewe. Itu otomatis. Kemudian di akhir ayat ini ditutup dengan ulaika humur rasyidun. Al-muttasifuna bihadhi sifah humur rasyidun alladzina qad atahumullahu rusdah. Orang-orang yang bisa seperti itu, maka mereka itulah orang-orang yang pintar, orang-orang yang pandai, orang-orang yang benar. Nah ini kalau di mafhum mukhalafah, berarti orang-orang yang tidak bisa seperti itu, yang belum bisa merasakan cinta dalam keimanan ketaatan, ya berarti orang-orang bodoh, orang-orang yang gak benar, orang-orang yang kita tinggal pilih mau jadi orang pintar apa jadi orang gendeng. Ya mestinya milih orang. Ya mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tersifati dengan sifat-sifat yang tadi disebutkan, bisa melakukan perintah dengan ketundukan, bisa dihadirkan cinta terhadap keimanan ketaatan dan benci terhadap kekufuran, sehingga kita termasuk ulaika humur. Amin. Nah, cirine wong sing mboten termasuk itu piye kumandan. Duh malah wis. Malah ada malah susah itu.
termasuk cirinya sing kedua harus sifat itu. Tapi yang ada semuanya kalau bagi dari moral dan justifikasi masuk sifat. Allah alam insya. Ya. Nama anda ini terus ngaji lebar berkait sholat. Terus ini orang itu. Aku lupa lihat dan soalanku bila itu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.